Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 141. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak uang, gak punya utang, jadi juragan empang, pintar bergoyang dumang dan pastinya selalu disayang sama si Ayang. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Abhimana, alias si Babang Gondrong yang baik hati dan tidak sombong lagi duduk di sofa sambil senyum-senyum lihatin video lucu bayi di HP-nya. Saking asiknya lihatin video bayi-bayi lucu, Abhimana tidak sadar kalau Kinanti muncul sambil bawain secangkir teh dan meletakkannya di depannya. Sementara itu Kinanti jadi heran melihat Abhimana yang senyum-senyum sendiri. Kinanti lalu melirik HP-nya Abhimana dan jadi tersenyum melihat video bayi. Kinanti pun lalu nyeletuk. Udah gak sabar ya mau punya bayi yang lucu juga. Abhimana pun tersentak dan buru-buru menutup HP-nya sambil bilang. Apaan sih kamu, ngagetin aja. Kinanti malah tersenyum dan bilang. Gak apa-apa mas, gak usah malu. Itu wajar kok, namanya juga mau jadi papa. Saya juga yakin, hatinya Mas Abwi sekarang pasti udah tumbuh jiwa kebapakaannya. Abhimana pun jadi malu dan jiwa gengsinya yang super udun langsung keluar. Emangnya hati saya tanaman, bisa tumbuh. Udah sana mendingan kamu buka koper saya. Dan ambil yang dibungkus paper bag. Kinanti jadi bingung. Memangnya ada apa di sana? Abhimana jawab. Udah buka aja, nanti. Juga kamu tahu sendiri. Nanya mulu. Kinanti pun mengangguk dan karena emang penasaran lalu membuka koper Abhimana dan kemudian mengambil paper bag yang ada di dalamnya. Ini apa sih? Abhimana jawab. Dikeluarin dong. Kalau enggak mana tahu gimana sih kamu. Kinanti sambil tersenyum manis mengangguk dan langsung mengeluarkan isi paper bag yang tak lain dan tak bukan adalah kaos couple. Untuk Abhi, Kinan dan jumper bayi. Warna dan gambarnya sama. Duh. Yang bawain oleh-oleh dari Hong Kong. Mince juga medang Babang Gondrong oleh-olehnya. Kinanti pun jadi terpukau melihatnya. Ini buat kita. Babang Gondrong pun menjawab ketus. Iyalah, masa buat si Jumi. Kinanti jadi seneng. Ya ampun lucu banget nggak sangka Mas Abhi kepikiran juga beliin oleh-oleh kayak begini. Babang Gondrong. Dengan gayanya yang sok cool lalu jawab itu iseng aja. Lumayan kan buat koleksi. Kinanti tersenyum. Namun tak lama Kinanti jadi teringat sama ucapan Eyang Molte. Tapi bukannya pamali beli-beli dari sekarang. Kaget-kaget, ambil dan langsung pergi sambil jawab. Kalau koleksi nggak pamali. Kinanti pun jadi tersenyum gemes. Sementara itu mobil Herman akhirnya sampai di sekitar salonnya Karina. Herman sengaja memarkir mobilnya agak jauh dari salon biar nggak ada yang lihat. Nggak lihat gimana? Kan ditayangin di TV. Jadi emak-emak seluruh dunia pasti lihat kalau lu parkir agak jauh dari salonnya si Karina. Iya kan guys? Nerissa pun lalu turun dari mobil sambil bilang. Jangan lupa nanti malam jemput aku di sini lagi. Karena aku mau selamatin Sarah dengan tangan aku sendiri. Herman sambil berusaha tersenyum mengangguk. Nerissa pun lalu pergi sambil banting keras pintu mobilnya Herman. Herman tidak peduli dan malah langsung ambil HP-nya dan kemudian telepon Karina, alias istri ketiganya yang kini sudah naik peringkat menjadi istri pertamanya Herman. Karina, ternyata lagi menunggu di salon sambil menyilangkan kedua tangannya di dada, alias sambil jarinya dikepit sama keteknya. Tak lama Marissa masuk. Karina pun langsung menyambutnya dengan wajah sinis. Bawahan macam apa nih? Datang lebih telat dibandingin bosnya. Nggak profesional. Nerissa jadi dongkol banget. Namun karena tidak ingin dipecat, Nerissa dengan sangat terpaksa meminta maaf. Namun Karina malah menjawab ketus. Nggak ada alasan mulai hari ini tugas kamu jaga meja depan.
Nerissa kaget dan dalam hatinya ingin ngebejek mulutnya si Karina. Namun apa daya, sekarang dia lagi menjadi bawahannya Karina. Alhasil Nerissa pun hanya bisa terdiam. Karina karuan jadi makin marah. Kenapa? Nggak terima? Ya udah kalau gitu resik aja, saya nggak masalah kok. Justru saya bakal untung kalau kamu ngundurin diri. Nerissa pun jadi makin gede sama Karina. Namun karena tidak ingin dipecat, lagi-lagi hanya bisa pasrah. Di saat yang sama tiba-tiba HP Karina bunyi, ada telepon dari Herman. Karina dengan wajah monyong lalu sengaja bilang ke Nerissa, "Sebentar ya, suami saya telepon." Nerissa jadi makin jongkol. Sementara Karina sambil teriak-teriak manja lalu terima panggilan. "Ya, ada apa sayang, apa kamu mau ngajak aku makan siang? Mau minta maaf?" "HMD mana ya, ya udah deh, kita ketemu di tempat biasa bye." "Sombong amat lu Karina. Kalau Mince yang jadi sutradaranya, Mince kutuk jadi gurandil lu." Sementara itu di tempat lainnya, Kevin dan si keong racun Nit lagi dalam perjalanan. Kevin lalu tanya, "Gimana? Suka nggak sama kalungnya?" Si keong racun Nit malah menunduk sedih, malu dan nggak enak hati sama Kevin. "Suka sih. Tapi, lu itu gaya lu. Udah nggak zaman sekarang jaim-jaiman. Kalau suka, bilang aja suka, nggak usah tapi-tapian. Terus kalau nggak suka, buang aja tuh kalung kecomberan. Iya kan guys?" Kevin sambil tersenyum lalu genggam tangan itu sambil bilang, "Kalau gitu kita terus terang aja ya ke keluarga kamu." Si keong racun itu yang sadar kalau Oma Rima sama Eyang dan Abdi Manangga akan ngerestui hubungannya dengan Kevin tentu saja kaget. "Hah? Terus terang?" Kevin sambil nyengir kuda mengangguk habisnya, "Daripada begini terus, apa nggak capek?" Si keong racun itu pun jadi mikir. Kevin lalu bilang, "Apapun reaksi yang bakal ditunjukin sama keluarga kamu, aku udah siap kok, kamu nggak usah khawatir soal aku." Si keong racun itu masih mikir. Kevin pun jadi menghela nafas dan bilang, "Tapi itu juga terserah kamu sih, kalau kamu masih merasa belum siap, nggak apa-apa, aku bakal nunggu." Si keong racun itu pun jadi makin terpesona sama kebaikan si berondong garing Kevin. Sementara itu Herman dan Karina sudah sampai di sebuah kafe. Mereka lagi makan siang bareng. Wajah Karina masih terlihat kesal. Herman pun lalu berusaha membujuk Karina. "Kamu masih marah sama aku?" Karina yang emang masih kesal tidak menghiraukannya dan malah asik ngegares makanan yang ada di depannya. Herman pun jadi menghela nafas dan kemudian menggenggam lembut tangan Karina. "Aku minta maaf ya. Aku nyesel udah lakuin itu ke kamu." Karina pun jadi terdiam. Namun tak lama Karina menepis tangan Herman sambil kembali ngegares makanan yang ada di depannya. Herman pun jadi bingung dan kemudian mencari cara lagi buat membujuk Karina. "Repot amat lu men. Tinggalin aja. Lagian lu kan udah dikasih duit sama Babang Gondrong buat nyelamatin si Serik. Jadi mendingan fokus aja bebasin si Serik. Apalagi kantar malam Babang Gondrong mau ikutan bebasin si Serik. Jangan sampai ntar lo malah dimaki-maki sama Babang Gondrong. Iya kan guys?" Sementara itu Kevin yang sudah memarkir mobilnya lalu turun dari mobilnya. Saat itu temannya yang dulu pernah dipinjemin duit sama Kevin tiba-tiba muncul. Dan langsung nagih utang-utangnya Kevin. Kevin kaget dan langsung cari-cari alasan. Tak lama HP-nya bunyi. Ada telepon dari temennya Kevin yang nyuruh Kevin untuk buru-buru balikin mobil rental, karena bosnya udah nanyain. "Mampus lu. Makanya jangan kebanyakan gaya lu. Sok-sokan ngajakin holiday, terus sok-sokan bayarin perhiasan buat si keong racun. Sekarang lu pusing sendiri kan?" Sementara itu Babang Gondrong lagi siap-siap mau berangkat bebasin Sarik. Kinanti pun lalu merengek ingin ikut. Babang Gondrong tentu saja melarangnya. Namun Kinanti malah bilang, "Tapi ini kan soal nyelamatin adik saya. Masa saya nggak ikut sih?" Babang Gondrong yang emang mencemaskan keselamatan Kinanti dan bayinya lalu jawab, "Udahlah,
Yang penting itu bukan kamu ikut atau enggak. Tapi Sarah bisa selamat. Atau enggak. Jadi udah, kamu tunggu di rumah aja, tunggu kabar dari saya. Namun Kinanti yang emang sudah tahu banget sama kelemahan Babang Gondrong terus merengek. Babang Gondrong pun akhirnya luluh dan mau nggak mau akhirnya mengizinkan Kinanti ikut bersamanya. Kinanti pun jadi nyengir. Sementara Babang Gondrong yang tidak ingin Kinanti sampai masuk angin lalu keluarin sweater, cardigan, jaket. Sambil bilang, pakai dulu ini. Kinanti pun mengangguk. Babang Gondrong pun lalu dengan gerakan lembut dan penuh perasaan lalu pakein sweater, cardigan dan jaket di tubuh Kinanti. So sweet banget emang ya Babang Gondrong. Kalau ada yang jual di pasar Gembrong, pasti udah mince borong cowok model tuh Babang Gondrong. Singkat cerita, Babang Gondrong, Kinanti, Herman dan Marissa pun lalu pergi, mau jemput Sarah. Herman dan Marissa pun jadi terharu sama Babang Gondrong yang sudah mau membantunya menolong Sarah. Makasih ya mantu, udah mau ikut bantu kita. Namun Babang Gondrong emang sudah gede banget sama mertuanya itu malah menjawab ketus nggak usah basa-basi saya kan udah bilang ini semua demi Kinan. Kalau papa mertua masih kepedean, saya hitung ini sebagai hutang ya. Herman kaget dan langsung terdiam. Sementara itu Babang Gondrong sambil terus nyepir lalu tanya ke Kinanti. Coba kamu lihat lagi alamatnya di mana? Kinanti pun mengangguk dan langsung lihat HP-nya. Di saat yang sama HP Kinanti bunyi, ada pesan masuk. Kinanti pun lalu membukanya. Isinya ternyata sebuah video, Sarah yang mukanya ditutup lagi menangis sambil bilang Kak Kinan. Aku mau pulang. Kinanti, Babang Gondrong, Herman dan Marissa pun jadi cemas. Terutama Marissa yang emang udah ngebrojolin Sarah. Sementara itu di video lalu terlihat si penculik gebrak meja hingga membuat Sarah yang mukanya kaget dan makin ketakutan. Kinanti, Marissa, Herman dan Babang Gondrong pun makin cemas. Namun video tiba-tiba berhenti. Kinanti, Babang Gondrong, Herman dan Marissa pun jadi saling tatap bingung. Tak lama HP Kinanti bunyi lagi. Namun kali ini pesan masuk bukan video seperti sebelumnya, tapi voice note si penculik yang bilang, malam ini juga, uang itu sudah harus diantar. Kalau enggak, Sarah hanya tinggal nama. Waduh, serem amat tuh culik. Tuan muda lovers kira-kira ada yang tahu nggak tuh culik anaknya siapa? Kalau ada yang tahu kasih tahu Mince ya. Tar Mince kasih hadiah. Sementara itu si keong racun dan itu yang kini sudah ada di dalam kamarnya lagi ngaca sambil lihatin kalung pemberian Kevin yang melingkar di lehernya. Si keong racun pun jadi cengar-cengir dan jadi teringat saat Kevin pakein kalung itu. Nyengir aja lu Anita. Lu nggak tahu aja kalau si borondong garing yang lu cintai itu utangnya udah numpuk banget. Iya kan guys? Si keong racun dan itu sambil terus cengar-cengir lalu ambil HP-nya dan kemudian telepon Kevin. Si berondong garing yang juga sudah sampai di rumahnya lagi rebahan di atas balainya yang udah butut banget sambil cek kuota HP-nya. Kuota HP-nya ternyata tinggal se-enkrit, alias nggak lama lagi bakalan metong. Kevin pun jadi ngedumel bete sial. Paket internet gue tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba ada telepon dari Anita. Kevin pun langsung bangkit, melupakan hutang-hutangnya dan sambil nyengir kuda. Lalu terima panggilan dan langsung gombalin si keong racun Anita. Si keong racun Anita pun jadi tersipu malu. Kasihan banget si keong racun ya. Padahal kalau dia tahu si Kevin ternyata utangnya banyak, dia pasti bakalan mikir 1000 kali buat jatuh cinta sama si Kevin. Sementara itu Kinanti, Babang Gondrong, Herman dan Marissa masih syok mendengar suara si penculik tadi. Marissa pun lalu menangis. Bombay dan bilang, gawat mas. Kita harus selamatin Sarah sekarang. Ayo cepet mas. Mumpung masih ada waktu. Herman pun jawab, iya, iya. Sambil kemudian menatap Babang Gondrong dan bilang, mantu, ayo cepet kita jalan sekarang. Papa mohon mantu.
Babang Gondrong pun mengangguk dan mau mempercepat laju mobilnya. Namun tiba-tiba HP-nya Kinanti bunyi lagi, ada pesan masuk. Kinanti pun lalu membukanya. Si penculik ternyata Sherlock alamatnya. Babang Gondrong pun jadi melongo dan tanya, pindah lagi? Kinanti sambil lihatin HP-nya menganggul. Kayaknya sih gitu. Ini tempatnya. Babang Gondrong jadi mikir. Sementara Herman dan Marissa yang emang sudah sangat mencemaskan Sarah lalu kembali meminta Babang Gondrong untuk buru-buru ke lokasi yang dikirimkan si penculik. Babang Gondrong pun mengangguk dan langsung memacu mobilnya dengan kecepatan yang super edun guys. Sementara itu si keong racun yang lagi berbunga-bunga keluar dari kamarnya sambil bersenandung senang. Tak lama si keong racun lewat depan kamarnya Babang Gondrong. Otak jahatnya langsung bekerja. Saat itu juga si keong racun langsung berhenti dan menatap ke pintu kamarnya Babang Gondrong. Oh iya, si Kinan kan lagi pergi sama Abhi. Kesempatan bagus nih. Mumpung gak ada yang lihat, saatnya aku kerjain dia lagi. Tapi pakai care apa lagi ya? Si keong racun itu pun jadi mikir. Mince kalau bawa kapartnya si keong racun bawaannya kenapa jadi dartingja? Bagusnya diapain dia ya? Masa iya Mince harus ngajakin tuan muda lovers lagi buat berdoa bersama biar si keong racun kena tulah atas perbuatan jahatnya itu. Sementara itu di tempat lainnya, mobil Babang Gondrong akhirnya sampai di sebuah kawasan sepi dengan jalanan yang berbatu dan berlobang. Babang Gondrong yang duduk di bangku kemudi jadi ragu. Ini bener nggak sih arahnya? Kok makin lama makin sepi ya? Kinanti lalu melihat HP-nya dan bilang, dari titik lokasi yang dikasih sih bener, Mas. Namun Babang Gondrong malah mengernyit dan jawab, kok saya merasa ragu ya? Babang Gondrong pun lalu ambil HP-nya dan mau telepon seseorang. Kinanti tanya, Mas Abhi mau telepon siapa? Babang Gondrong jawab, polisi. Herman dan Marissa yang duduk di belakang tentu saja kaget dan langsung teriak mencegah. Jangan. Babang Gondrong pun kaget dan jadi heran. Herman sambil memasang wajah melas lalu bilang, duh mantu, gimana sih? Kan tadi siang udah dikasih tahu. Kalau penculik itu ngelarang kita buat lapor polisi. Babang Gondrong jawab, iya ngerti. Tapi nggak tahu kenapa saya merasa ada yang aneh aja sama ini semua. Emangnya kalian yakin banget kalau perempuan yang diculik itu benar-benar Sarah? Kinanti dan Herman langsung diam. Sementara Marissa langsung ngotot dan bilang, ya udahlah. Kalau emang kamu nggak mau antar kita, ngomong aja. Kita bisa kok jemput Sarah sendiri. Marissa pun lalu menatap Herman dan mengajak Herman turun. Herman pun jadi serba salah. Sementara Kinanti jadi terkejut dan langsung berusaha mencegah sambil kemudian tanya ke Babang Gondrong. Mas, gimana nih? Babang Gondrong pun jadi serba salah dan akhirnya terpaksa nurut sama keinginan mertuanya yang suka bikin masalah itu. Ya udah. Saya antrin. Herman dan Marissa lega. Sementara Babang Gondrong lalu melajukan kembali mobilnya. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Babang Gondrong, Kinanti, Herman dan Marissa berhasil membebaskan Sarah ya? Lalu kira-kira perempuan yang ada di video yang dikirimkan penculik itu benar-benar Sarah bukan ya? Lalu apa yang akan dilakukan si keong racun Denita yang ingin kembali mencelakai Kinanti? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak uang, gak punya utang, jadi juragan empang, pintar bergoyang demang, selalu disayang sama si Ayang dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita. Sinetron terpaksa menikahi tuan muda.